Saya melihat sosok Yeshua HaMashiach, ya. Ketika saya yakin bahwa yang saya hadapi itu adalah Yeshua HaMashiach. Dia ingin apa ya? Sambil melambaikan tangannya. Ketika itu yang saya ingat adalah firman Tuhan. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat teman-teman semua yang Kristen, yang bukan Kristen ya. Terima kasih untuk kesetiaan kalian untuk terus menantikan bahkan eh, menyaksikan konten-konten dari Sarong Pemsabda ya. Kita selalu membela iman kekristenan, kita selalu membahas apa yang eh, selalu ingin kita bahas, yaitu tentang satu-satunya kebenaran sabda Allah saja. Dan kesempatan kali ini kita akan melihat dan saya ingin mereact satu buah video yang sebenarnya saya tidak mau terlalu panjang atau tidak terlalu berbenturan gitu ya, karena ini akan memperkeruh keadaan, tetapi saya hanya ingin membahas, mengulas bagian-bagian yang krusial ya dari teman sobat saya gitu ya, teman sobat kita, siapa lagi kalau bukan Yonatan Nandar nih ya, yang sudah malang melintang ya namanya di kancah per-YouTuban ya, karena terkenal dengan apa namanya diskusi-diskusi antar agamanya ya, yang bagus lah itu ya, yang harus dipertahankan gitu ya. Nah, cuma kali ini saya sangat menyayangkan karena harus mereact video ini, karena ini terkait dengan apa namanya masa depan gitu ya, mereka-mereka yang sudah mengalami satu buah kejadian supranatural, katakan begitulah. Coba kita lihat segmen per segmen dari video yang di-upload oleh beliau begitu ya. Kita lihat. Saya akan mengulas suatu fenomena yang tak jarang kita jumpai, yaitu murtadnya seorang muslim menjadi Kristiani karena bertemu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus di dalam mimpi. Dan Yesus Kristus ini adalah seorang laki-laki, sosok yang hampir selalu digambarkan sebagai seorang pria yang berkumis, berjanggut, kemudian rambutnya pirang, kulitnya putih, tingginya di atas rata-rata. Ya, jadi yang pertama adalah seolah-olah teman kita ini apa namanya menggeneralisasikan bahwa sosok Yesus itu yang dimimpikan oleh murtadin-murtadin selama ini itu selalu sama ya bentuknya, wajahnya gitu ya, berjenggot gitu ya. Ya pokoknya seperti seperti apa yang ada di foto-foto lah gitu ya. Seakan-akan dia sudah mengetahui gitu ya, masuk ke dalam mimpi setiap orang yang pernah melihat dalam mimpi mereka gitu ya, seolah-olah seperti itulah. Saya tidak akan mempermasalahkan seperti itu. Yang kedua adalah, mari kita lihat kembali di cuplikan selanjutnya. Sesungguhnya setan, iblis, Lucifer tidak dapat, tidak mampu, tidak sanggup menyerupaiku di dalam mimpi. Masa Allah ada la nafi ya, la nafilah yang menafikan ya. Jadi setan itu tidak bisa menyerupai Rasul SAW di dalam mimpi, akan tetapi mampu menyerupai nabi-nabi yang lainnya. Abraham, Moses, Daud, Yesua, bahkan Yeshua HaMashiach bisa diserupai oleh sosok Lucifer, iblis, dan lain sebagainya menurut perspektif hadis ini. Ya, sekarang kita mau bermain secara logika saja dulu gitu ya. Apakah si Nandar ini, sobat kita ini, ya, apakah Anda pernah melihat langsung seperti apa wujud Muhammad gitu ya? Seperti apa wujud Nabi Anda gitu kan? Tentu tidak ya. Jadi kalaupun nanti setan itu benar-benar datang dalam mimpi Anda gitu ya, Nandar ya, kemudian berkata kepada Bang Nandar gitu ya, kepada
siapapun itu, ya ini lihat gitu ya, saya ini adalah Muhammad, begitu dia mengaku seperti itu. Kemudian dengan tampang yang ganteng, bercahaya, berjenggot begitu ya. Nah, lalu apakah yang akan saudara Nandar ini lakukan? Apakah dia langsung terang-terangan bilang, "Ah, tidak, kamu setan"? Kan tidak mungkin ya. Pasti dia akan berkata bahwa, "Oh iya, saya akan menyembah Anda," gitu ya. Ya artinya ini bukan masalah setan itu bisa menyerupai Muhammad atau tidak bisa, tetapi andanya gitu ya. Apakah Anda sudah pernah bertemu langsung seperti apa sosok Nabi Anda, seperti apa benar-benar rupanya gitu ya. Karena kalau Anda mau membandingkan wujud setan dan juga wujud Nabi Anda harus tahu seperti apa dulu wajah Nabi Anda itu gitu ya, yang benar-benar itu supaya Anda bisa membedakan kan. Kan katanya setan tidak bisa merubah wujudnya menjadi Muhammad gitu kan. Berarti Anda harus tahu dulu gitu minimal seperti apa sih mukanya Muhammad itu supaya tidak bisa digoda lah iman Anda gitu ya. Nah, yang ketiga, mari kita akan lihat cuplikan selanjutnya ya dari video teman kita ini. Nah, di sebelah kiri adalah Yesus menurut para pakar, para ahli forensik. Setelah diteliti, ternyata Yesus itu berwajah agak gelap ya, atau minimal sawo matang. Nah, inilah wajah Yesus yang asli atau yang mendekati kebenaran, saudara. Nandar ini setuju, seolah-olah setuju begitu ya dengan penemuan dari ahli forensik ya bernama Nif ya, Richard Nif gitu. Jadi penemu ini, ahli forensik ini gitu ya, sudah menyimpulkan gitu bahwa wajah Yesus itu sebenarnya berkulit sawo matang ya, seperti yang dilihat di video itu. Kemudian rambutnya pendek gitu ya, dan ciri-cirinya seperti apa yang bisa teman-teman lihat, Sobat Sarung pun lihat di gambar, nanti saya akan sertakan gitu. Nah, ternyata si Nandar ini kok malah lebih percaya kepada gambar itu daripada ke apa yang diajarkan oleh agamanya sendiri gitu ya. Nah, kalau memang Nandar ini memang lebih percaya ke sana gitu ya, dan itu dipakai buat menyerang kekristenan lah, contohnya seperti itu, maka sangat disayangkan karena di dalam hadisnya sendiri, ajaran Islamnya sendiri gitu ya, itu ternyata juga bertentangan dengan penemuan dari ahli forensik tadi ya. Kalau kita baca ya di dalam hadis Muslim gitu ya, kemudian di situ juga nanti kita lihat di hadis riwayat Abu Daud gitu ya, itu berbeda gitu ya dengan apa yang ditemukan oleh ahli forensik gitu. Nanti itu kita akan bahas. Tapi mari kita lihat bagaimana sih cara si peneliti ini, si Nif ini, untuk menyimpulkan bahwa ya wajah Yesus itu seperti itu gitu ya. Ternyata tidaklah semuanya itu semata-mata diambil berdasarkan penelitian secara forensik. Kenapa? Karena contohnya bagian-bagian seperti kulit misalnya ya, rambut itu tidak bisa dinilai dari struktur tulang, karena si Nif ini mengambil data dari penelitiannya terhadap tengkorak orang-orang Galilea ketika itu ya. Dia menganggap bahwa Yesus itu sama seperti orang-orang Galilea semasa itu. Jadi dia mencari tengkorak orang Galilea begitu ya. Nah, tetapi tentu saja untuk masalah kulit tidak bisa, untuk masalah rambut tidak bisa disimpulkan dari bentuk tengkorak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya Nif ini menyimpulkan bahwa Yesus itu rambutnya pendek gitu ya. Dia tuh mengambil tafsiran dari 1 Korintus. Di sana dia menyimpulkan kan, di sana ada tertulis bahwa Paulus sendiri melarang bahwa laki-laki itu rambutnya panjang, dipelihara panjang ya. Jadi Paulus itu seakan-akan mengkonfirmasi bahwa Yesus pun sebenarnya tidak berambut panjang, karena Paulus pun menuliskan di dalam Korintus bahwa tidak layak lah bagi seorang laki-laki itu rambutnya panjang gitu ya. Dan seperti sudah tabiatnya laki-laki itu harusnya berambut pendek, dan seperti satu larangan gitu ya. Apakah demikian? Nah, ini lagi-lagi kesalahan penafsiran ya oleh si ahli forensik ini. Dia tuh seorang ahli forensik dan dia tidak ada kaitannya dengan teologi gitu ya. Jadi tidak berdasar gitu ya si ahli forensik ini untuk mengambil keputusan, kesimpulan bahwa Yesus pun harusnya berambut pendek. Nah, kenapa? Karena ya
konteks di dalam Korintus itu adalah berbicara mengenai ketertiban, kerapihan di dalam ibadah ya antara laki-laki dan juga perempuan gitu ya. Nah, apa namanya, bahwa rambut panjang itu pernah dimiliki oleh Paulus, pernah gitu ya. Ketika itu Paulus di dalam apa namanya perjalanan misinya ya di Kisah Para Rasul 18 ayat 18, dia malahan sempat memotong rambutnya yang panjang dengan waktu itu karena dia sudah menggenapi nazarnya. Jadi zaman dulu itu orang Yahudi itu memelihara rambut panjang itu salah satunya karena mereka bernazar atau sedang apa namanya memiliki janji dengan Tuhan gitu ya. Nah, ketika itu Paulus pernah memiliki janji dengan Tuhan. Beda konteks ketika kalau misalkan zaman Yesus ketika itu ya. Zaman Yesus seperti ketika itu tidaklah terlalu mementingkan tentang ketertiban beribadah atau kerapihan saat beribadah karena mereka masih fokus dengan kerajaan surga gitu ya. Mereka masih fokus dulu tentang pemahaman mereka tentang kerajaan surga. Kalau mereka sudah fokus tentang hal itu dan mereka sudah menjalani itu, otomatis mereka akan beribadah dengan tertib gitu. Tapi kalau zaman Korintus ya, zaman Paulus ketika itu, tentu jemaat sudah mengerti tentang kerajaan surga, tentu mereka sudah menerima Yesus gitu ya. Jadi buat apa memelihara rambut panjang-panjang lagi gitu ya. Jadi mereka bisa fokus kepada hal ketertiban, kerapihan, dan itu yang diperhatikan oleh Paulus gitu. Jadi kesalah tafsiran dari ahli forensik tadi yang bernama Nifs tadi, itu yang menyebabkan Nifs tadi membuat tafsiran bahwa rambut Yesus pun seharusnya rambutnya pendek karena Paulus sendiri seakan-akan seperti membenci ya, melarang laki-laki itu berambut panjang ya. Nah, ini kesalahan gitu. Dan Yesus sendiri besar kemungkinan adalah seorang anak yang bernazar kepada Bapaknya di surga ya. Bagaimana dia memiliki ketaatan yang luar biasa sampai dia mau taat sampai mati di kayu salib untuk mengorbankan nyawanya bagi setiap manusia ya. Nah, bukankah ini berarti sangat besar kemungkinan bahwa Yesus sendiri memelihara rambutnya sampai panjang ya, begitu. Dibandingkan kesimpulan yang menyatakan bahwa Yesus itu berambut pendek ya, hanya karena berdasarkan tafsiran dari 1 Korintus tadi ya, yang penafsiran yang menurut saya salah kaprah begitu ya. Akan lanjut kepada segmen selanjutnya, saya akan bahas ya. Kita bayangkan ya, di akhir zaman ketika Yesua HaMasiah turun kembali ke dunia ini ya, tidak seperti ekspektasi yang mereka pikir, yang mereka kira selama ini bahwa Yesua HaMasiah adalah sosok yang ganteng, putih, bersih, pirang, ganteng, tidak ada cacat sedikit pun. Namun ketika turun yang sebenarnya ternyata kulitnya seperti kulit kita, ya orang Indonesia sawo matang, mereka akan menolaknya. Dan memang di dalam hadis disebutkan nanti ditolak oleh sebagian umat Kristiani. Dikatakan bahwa sebagian orang Kristen gitu ya, nanti itu akan menolak Yesus saat dia datang kembali. Kenapa? Karena Yonatan Nandar bilang mereka seperti tidak sesuai dengan ekspektasi mereka ya. Mereka mengenal bahwa Yesus itu wajahnya putih gitu ya, tapi ternyata yang datang berwajah sawo matang gitu, tidak sesuai ekspektasi gitu. Nah, ini aneh ya, lucu gitu. Kenapa? Karena orang Kristen masuk atau mengimani tentang imannya itu bukan karena berdasarkan wajah gitu ya. Dan kalau kita melihat pun gitu ya, orang-orang yang pernah melihat wajah Yesus gitu ya, itu kalau kita baca di dalam Matius 24 nanti itu melihatnya itu bukan dengan wajah sebagaimana Yesus ada di dunia waktu itu gitu ya, tetapi wajahnya dikatakan penuh dengan kemuliaan ya. Dan di dalam Wahyu pasal pertama saya akan bacakan ya, saya bacakan Wahyu ya buat saudara Yonatan Nandar nih yang dikatakan evangelis ya, supaya dia bertobat gitu ya
Coba kita lihat Wahyu pasal pertama ayat 12 ya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikan pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih betah, dan matanya bagaikan nyala api. Ya, kemudian saya lanjut lagi ayat 16, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, ini wahyu Tuhan Yesus Kristus kepada Yohanes. Ya, ketika itu Yesus tentu saja sudah naik ke surga, ya, naik ke surga dan menampakkan atau memberikan wahyu, ya, penglihatan kepada Yohanes. Nah, jadi apa yang dialami oleh Yohanes ini pun yang akan dialami oleh orang-orang percaya ketika mereka melihat Yesus itu seperti apa. Mereka pasti akan tidak tahan melihat cahaya kemuliaan dari Yesus, gitu ya. Mereka akan tersungkur. Dan coba saudara atau Bang Yonatan Nandar dengar lagi deh, siapa tahu salah dengar ya, bahwa murtadin itu rata-rata mereka, meskipun ya sedikit sebenarnya yang dimimpiin lewat kedatangan sosok Yesus dalam mimpi mereka mungkin ya, tapi rata-rata ya, meskipun mereka didatangi oleh sosok yang dianggap mereka itu Yesus, mereka tidak bisa melihat wajahnya seperti apa dengan jelas ya. Mereka hanya bilang ya bercahaya, kemudian mereka sendiri bahkan sampai tersujud ya, tersungkur begitu ya. Jadi kalau benar-benar jelas kelihatan mukanya seperti apa, dan kelihatan sawo matang dan sebagainya, ya itu patut dipertanyakan juga gitu ya, apakah itu benar dari Tuhan atau tidak. Dan untuk gimana cara membedakannya sebenarnya gampang ya. Coba lain kali kalau misalkan Bang Nandar ini ketemu gitu ya, atau teman-teman sini ada yang pernah ketemu dengan sosok seperti itu yang dikatakan mirip di foto Yesus itu gitu ya, coba teman-teman sobat Sarumpun ataupun saudara Nandar ini lebih baik wawancarai saja gitu kan, tanya saja apakah kamu benar Yesus yang disembah oleh orang Kristen gitu ya, coba buktikan kamu adalah Tuhan gitu ya. Nah, lebih baik seperti itu kan, lebih jelas dan lebih akan berfaedah gitu ya, daripada Anda bacakan mantra-mantra Anda gitu ya, dan akhirnya tidak terjawab juga gitu ya. Dan kalau kita melihat di kesaksiannya saudara Nandar ini, ya sangat sangat aneh sekali. Kenapa? Karena yang dimimpikan itu kan hanya bentuk wajah, gambar gitu ya, bayangan gitu ya. Dia tidak menceritakan bagaimana, apakah ketika itu Yesus berkata bahwa bertobatlah kau Nandar gitu ya, atau berbaliklah kepadaku. Kan tidak bilang seperti itu. Setan akan dengan mudah, dikatakan dalam Alkitab, setan menyamar menjadi malaikat yang terang gitu ya. Kalau hanya untuk berwujud menyerupai Yesus saja, bukan pekerjaan yang sulit bagi setan gitu ya. Tetapi masalahnya adalah apakah sosok dalam mimpinya si Nandar ini mengajak dan memberikan ajakan untuk kembali lagi atau bagaimana gitu ya. Jadi intinya bukan kepada sosok atau gambaran dalam mimpinya, tetapi apa sih intinya, apa sih perkataannya gitu ya. Kan orang-orang juga yang bertobat, murtadin itu juga bukan hanya karena melihat wajah Yesus kemudian yang hanya melambai-lambai atau apa kemudian mereka murtad, tidak, tapi sosok itu, pribadi yang mereka mimpikan itu bersabda kepada mereka ya, entahkah mengajak mereka untuk berpaling, mengajak mereka untuk bertobat, atau bilang saya mengasihi kamu gitu ya. Dan dari situ mereka merasakan damai sejahtera, sukacita, dan bahkan mereka terdorong untuk bertobat dari perbuatan-perbuatannya yang lama. Nah sekarang kalau Nandar merasakan apa ketika bertemu dengan sosok itu ya? Kalau hanya melihat Yesus yang melambaikan tangan gitu ya, tidak berkata apa-apa, ya iyalah ya, setan pun bisa melakukan itu gitu ya. Dan dampaknya apa gitu ya? Tidak ada dampak apa-apa kan? Tidak membawa damai, tidak membawa sukacita, ya jelas gitu. Siapa lagi kalau bukan ya Anda tahu sendirilah gitu ya. Lalu saudara Nandar bilang lagi nih, katanya di segmen berikutnya, kalau kita tadi lihat versi Islam itu lebih mendekati, setidaknya mendekati dengan versi ahli forensik tadi gitu ya. Nah, sebenarnya ini Nandar ini mengetahui atau membaca nggak sih hadisnya gitu, karena di hadis satu lagi itu ya, kalau membaca di antara hadis Muslim, hadis
riwayat Muslim dengan hadis Abu Daud gitu ya, itu bertentangan gitu ya. Yang satu bilang kulitnya sawo matang, tapi yang satu lagi bilang kulitnya kemerah-merahan gitu ya, putih kemerah-merahan. Nah ini mana yang benar kan? Ayo coba saudara Nandar, mana nih yang benar gitu ya. Teman-teman yang beragama sama dengan Mas Nandar juga bisa cek silakan ya, mana nih yang benar gitu ya. Apakah berubah warna? Kan tidak mungkin ya gitu ya. Coba setidaknya Bang Nandar ini tegaskan dulu gitu ya sebelum lari kemana-mana, lari ke ahli forensik gitu ya. Dan lalu kalau misalkan ya kita dimimpikan didatangi nih oleh sosok yang mungkin kita anggap dia mirip dengan foto-foto Yesus gitu ya, atau foto-foto Isa Masih lah gitu ya. Lalu apa sih yang harus kita lakukan nih, daripada teman-teman Sobat Sarung pun mikirin atau ikutin ya apa yang dialami oleh saudara Nandar ini? Lebih baik coba teman-teman, tidak ada salahnya kan bertanya gitu ya. Kalau misalkan kalian bisa bertanya ya, coba apakah benar kamu ini adalah Isa Masih? Apakah benar Anda ini adalah Isa Masih atau Yesus Kristus yang diimani oleh orang Kristen, yang disembah oleh orang Kristen? Lebih baik diwawancarai kan. Saya pun kalau ketemu Muhammad gitu ya, pasti saya akan tanya gitu, kamu ini benar nggak sih seorang utusan Allah gitu ya? Ya gitu ya. Dan tapi saya yakin sih saya tidak akan didatangi, dan Muhammad juga tidak akan bilang begitu, saya ini adalah nabimu dan akuilah saya, tidak akan seperti itu gitu ya. Saya jamin 100% tidak akan gitu ya. Dan bagi Anda teman-teman yang pernah dimimpikan sosok Yesus begitu ya, coba Anda ajak atau Anda tanya gitu ya, wawancarilah gitu ya gitu ya. Seenggaknya ada rasa penasaran yang bisa terjawab. Ya terima kasih Bang Nandar untuk videonya. Dari video Bang Nandar ini sebenarnya menjadi bahan pelajaran nih gitu ya, bagi kita, bagi teman-teman semua, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus gitu. Kalau ada kesempatan saya senang untuk berdiskusi dengan Bang Nandar dan juga teman-teman yang lain gitu ya, yang mungkin punya pengalaman seperti Bang Nandar. Ingat, berdiskusi, kita bukan untuk berdebat, untuk saling mencaci maki gitu ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Kiranya Bang Nandar terus semangat dalam mencari satu-satunya kebenaran di dalam kebenaran sabda Allah. See you again. Tuhan Yesus memberkati kita semua.